kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini di video pilih kartu, apakah dia hanya tebar pesona atau serius PDKT? Apakah dia itu cuman mau menunjukkan betapa cakepnya dia, atau menunjukkan betapa membuktikan ya, apakah kamu akan tertarik pada dia atau tidak dengan cara dia menebarkan pesona dia atau PDKT, atau dia beneran mau PDKT karena dia suka? Ya, oke, di sini Z ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama ada kartu putih, gambar bunga tulip ya, kemudian yang kedua kartu kuning, gambar bunga tulip juga, dan kartu cenderung biru ya, biru, gambar bunga tulip. Oke, jadi mau pilih putih, kuning, atau biru, ketiganya ada gambar bunga tulip. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Terima kasih juga yang selalu ikutin Z. Follow Z ya di Instagram Z @moonlight_affirmation. Jangan lupa juga kalau misalnya mau tahu lebih jelas lagi, lebih detail lagi, silahkan bisa coba personal reading di nomor WhatsApp yang ada tertera di deskripsi. Ngomong-ngomong, Z sangat senang sekali untuk bisa membuat video pilih kartu, namun jika durasi video pilih kartunya lebih pendek ya, karena tergantung bagaimana energi yang Z tangkap juga gitu. Kadang kalau Z mau buat panjang, Z rasa kadang message-nya nggak dapet gitu ya. Kalau emang agak pendek tidak apa-apa, yang penting message-nya dapet ya. Oke. Di sini sekali lagi, apakah dia hanya tebar pesona atau serius PDKT, putih, kuning, atau biru? Z kasih waktu untuk memilih. Sudah memilih ya? Oke. Gunakan feelingmu ya, meditasi dulu sejenak, gunakan intuisimu. Kalau memang perlu di pause dulu videonya, pasti ada jeda-jeda kan karena Z sudah buat timingnya. Oke, seperti itu kita langsung masuk ke pile yang pertama ya. Jangan lupa ikuti Z di Instagram Z ya. Jadi biar tahu update terbaru dari Z. Kalau Z nggak ngepost juga, Z akan nggak ngepost di timeline ya, tapi dia akan ngepost di story juga gitu. Oke. Apakah dia hanya tebar pesona atau serius PDKT? Di sini dulu ya. Sini ada codependency, addiction, calling your soulmate. Ini dia beneran suka. Ini dia beneran punya kayak semacam feeling gitu ya sama kamu. Jadi dia yang mendekatimu dengan tujuan supaya kamu mau sama dia gitu. Jadi tidak hanya tebar pesona atau tidak hanya bermain game menunjukkan kalau dia itu mempesona dan bisa menarikmu gitu ya, bisa membuatmu terguling-guling ya. Tapi enggak sih, maksudnya dia beneran suka gitu. Dan di sini ada past life relationship. Past life relationship, Z di sini lihat memang ada jodoh ya dari kehidupan masa sebelumnya yang memang sudah ada di antara kalian. Jodoh, karma yang membawa kalian ketemu. Namun juga Z nggak menjanjikan apakah kalian bisa sampai nikah atau apa, enggak. Tapi dia beneran suka, dan kenapa bisa ngeklik? Kalau dirimu dan dia koneksinya twin flame, maka bagaimanapun dia adalah orang lain, stranger yang kamu tidak kenal, tapi kalau dia adalah twin flame-mu, maka entah kenapa langsung ngeklik, langsung kayak ada perasaan, kok orang ini kok gimana banget gitu ya, kok rasanya ada kecocokan, kok rasanya ada kesamaan, karena dia adalah twin flame-mu. Kalau dia adalah soulmate-mu, maka bagaimanapun kamu ngomong sama dia, rasanya nge-match banget, ya, rasanya sangat to the point lah gitu. Nah, itu kalau sebagai soulmate. Nah, kalau sebagai hubungan yang biasa lah ya, belum soulmate, mungkin belum tahu soulmate atau belum tahu twin flame, tapi di sini sih ngelihat kalau dari past life relationship nih ada jodoh, ada karma di antara kalian. Terus kemudian di sini sih ada retreat. Retreat di sini artinya ada koneksi dari kalian yang memang dia itu ngedeketin kamu, koneksi yang dia rasakan itu dia ingin kayak masuk
untuk nepi bersama dengan kamu, ingin kayak pergi ke sebuah tempat di mana cuma ada kalian berdua, ngomong berdua aja, itu yang berbeda dari koneksi ini gitu. Makanya dia serius mau PDKT dan dia beneran suka. Kenapa sih gitu? Kenapa ya tadi sih ngomongin tentang koneksi twin flame dan koneksi soulmate? Wow, di sini ada wedding. Ya, jadi ternyata pertama kalau dia sudah di usia dewasa berarti dia ngerasa kayak wah jangan-jangan nih calon suami calon istriku tapi ini cocok nih jadi suami atau istriku gitu-gitu ya. Ataupun juga kalau memang jodoh kalian, jadi kita kan narik banyak energi ya, kalau memang jodoh kalian itu adalah jodoh sejati ya, dan memang karma bisa membawa, mungkin bisa sampai pernikahan. Karena emang tadi Zee udah bilang sih nggak menjanjikan saat pernikahan, tapi keluar kartu wedding. Oke, jadi beberapa dari kalian mungkin bisa sampai pernikahan. Jadi apakah dia benar-benar tebar pesona atau dia benar-benar PDKT, dia itu lebih ke PDKT serius, ini bahkan serius banget gitu. Kenapa ya? Karena dia merasakan suatu getaran yang berbeda gitu. Meskipun ya kalian dalam muslim ada yang sebutannya ta'aruf. Terus kemudian dalam beberapa adat istiadat ada yang sebenarnya dijodohkan. Meskipun dijodohkan, tapi kok rasanya nge-match gitu. Ya, tapi kok rasanya ngepas banget gitu. Oke. Terus kemudian ada apa lagi? Ngepas, tapi apa ada motif tersembunyi? Clouds. Jawabannya nggak ada motif tersembunyi. Jadi kalau dari awalnya itu, kalau dibilang motif tersembunyi namanya orang melakukan sesuatu pasti ada motifnya kan. Nah, motifnya dia itu adalah mendekatimu dengan tujuan untuk serius. Bukan hanya serius sih, karena dia ngerasa bahwa oke, kalau misalnya tujuannya bukan pernikahan kan tahu-tahu aja baru lihat orang ini langsung mau nikah gitu. Tapi kan bisa aja seperti kayak ya memang udah jodoh makanya dia ngerasa kok ada sesuatu yang berbeda. Cloud sama stork ini menunjukkan bahwa kalaupun awalnya dia tidak ada atau kurang merasa nyaman atau apa ya itu sudah berubah banget gitu. Ya, dan sekarang dia benar-benar rasa sukanya kuat banget. The Grave. Di antara kalian mungkin belum ada apa-apa, makanya dia mau ngulik, dia mau membuat sesuatu yang baru di antara kalian. Kalau belum ada apa-apa, biar jadi apa-apa gitu. Ini hubungan yang benar-benar kayak dia beneran bukan kata suka ya, dia tuh kayak ngerasa kalian jodoh gitu. Nah, apakah kamu juga merasakan kamu jodoh dengan dia? Karena ada kartu wedding di sini. Wedding tidak berarti kalian benar-benar menikah, bisa juga memang kalian bersatu dalam ikatan yang mungkin kalaupun mentok pun bisa jadi teman baik gitu. Stars di sini, happiness ya. Kalau si ngerasain dia PDKT kamu itu tujuan dia untuk yang baik-baik ya. Zee nggak ngelihat kayak untuk karena dia playboy atau playgirl. Kalaupun dia playboy atau playgirl ya, dia udah terjebak. Kenapa? Karena ini adalah jodohnya dia. Kamu adalah jodohnya dia. Ya, stars di sini. Happy, dia senang banget. Dan juga ada owls. Tidak ada satu detik pun dari dia yang rasanya pengen kayak gak komunikasi gitu. Rasanya pengen terus komunikasi. Ya Zee agak lebay mungkin ya. Pas kan semua orang pasti punya sibuk masing-masing lah ya. Tapi pastinya dia ingin tahu tentang kamu. Dia ingin tahu bagaimana apakah hasil PDKT-ku ini ada hasilnya atau tidak. Terus kalaupun mungkin kalian tidak banyak bicara ya. Mungkin kalian bicara online. Atau mungkin kalian ketemu aja gak banyak bicara. Tapi dia terngiang-ngiang gitu. Mungkin nggak setiap hari, tapi setiap malam. Ya sama aja. Terus di sini ada bouquet. Bouquet di sini melambangkan kalau ada keinginan untuk bertemu, ada keinginan untuk dimanapun kamu berada rasanya pengen ditemui, rasanya ingin disamperin gitu, pengen dilihat, pengen tahu nih fisiknya wajahnya sekarang seperti apa gitu ya. Jadi motifnya dia itu tidak lain adalah aku ingin dekat dan aku ingin supaya kita ya lihatlah ke depannya seperti apa gitu. Emang sih kalau dilihat emang masih baru banget sih karena juga ada kartu ini kan grave ya. Tapi the key ya. Dia lagi cari cara nih. Gimana caranya supaya kamu tuh mau. Gimana caranya? Ya bagaimanapun caranya gitu. Entah itu dengan cara mendekati teman kamu, cari tahu informasi tentang kamu, kan banyak hal ya. Jadi dia
mengungkapkan atau memberikan banyak hal sih kalau dilihat ya. Jadi itu adalah ya bisa jadi lewat barang, bisa jadi lewat temen, banyak banget motifnya dia. Bukan motifnya dia ya, caranya dia, karena dia cari cara gitu, dia cari kuncinya, gimana caranya biar dia bisa masuk ke dalam kehidupan kamu gitu. Nah, kemudian dia sudah punya pasangan, Six of Cups di sini ya, Eight of Pentacles, dan Page of Wands. Ini cenderung belum punya pasangan sih ya. Nah, tapi mungkin ada sebagian kecil dari kalian yang kalau dia udah punya pasangan maka dia sudah berkeluarga. Karena dia ada ngerasa event Six of Cups ini. Gitu. Tapi kalau yang masih muda ya ini masih single. Belum punya pacar maksudnya. Belum punya gebetan maksudnya. Eight of Pentacles. Lagi berusaha nih si kambing ini lagi mau melangkahi Eight of Pentacles ini untuk naik gitu. Ada motivasi ya. Ada dorongan dari dia untuk bisa ngedapetin kamu gitu. Dan ditambah Page of Wands di sini. Page of Wands di sini ada si bunglon. Bunglon itu dia bisa berubah warna sesuai dengan tempat yang dia tempati gitu ya. Kalau dia di batang ya dia bisa berwarna sesuai dengan batang, atau mungkin ini seperti iguana juga. Intinya adalah ada suatu usaha, ada suatu kepedean kalau saya lihat. Pede banget. Dia pede bisa dapetin kamu, dia pede bisa bukan hanya mendapatkan ya, karena dia ngerasa ini jodoh gitu. Kalau jodoh harusnya sih ya bisa bersama gitu. Ini sih prinsip yang menurut sih ya, kalau memang itu ada di pikiran dia, menurut saya nggak salah sih ya, karena kan kalian saya juga ada lihat kartu wedding gitu, so kenapa tidak ya. Oke. Itu untuk yang pilih PAL 1. Terima kasih yang sudah mampir. Kita masuk ke PAL 2 ya. Like, subscribe, share, dan komen ya. Kita langsung ke PAL 2. Yang mau ngikutin monggo silakan. Sambil kita ngikut ke PAL 2 yang kartu kuning. Oke, yang kartu kuning. Untuk yang pilih PAL 2, di sini Z ada yang kartu kuning ya. Let go of control issues. Apakah dia tebar pesona atau serius PDKT? Menurut saya dia kayak 50-50 ya. Kalau dibilang tebar pesona ya, tapi dia juga memang mau PDKT juga gitu. Nah, si mencium bau-bau playboy playgirl nih. Reconciliation. Atau nih mantan yang mungkin sudah menghancurkan hatimu dan kembali lagi. Mungkin sudah memberikan banyak luka atau cerita masa lalu, tapi dia kembali lagi. Reconciliation. Ya. Playboy playgirl yang mungkin bukan playboy playgirl, orang yang dari masa lalu takutnya kembali lagi membuat memori yang tidak menyenangkan untukmu. Tetapi bertahanlah ya, karena ada new love di sini. Ini yang karena saya lihat reconciliation, maka bisa jadi adalah kalau dia mantan pun dia udah berubah kok ya. Karena dia 50-50 ya, dia tebar pesona juga. Mungkin karena dia tahu kamu juga mungkin bisa jadi ada rasa sama dia, tapi dia juga serius PDKT gitu. Jadi dua hal ini gitu loh, karena ingin kamu kembali lagi pada dia. Dan new love ini menggambarkan kalau dia ada rasa untuk berusaha gitu loh. Aku tuh udah berubah kok, aku udah jadi pribadi yang lebih baik kok gitu. Nah, flirt di sini. Jelas loh ya, dia kan saya tadi bilang TP-TP ada flirt nih, dia goda-goda gitu. Ya tujuannya ya kalau digoda ya siapa tahu dapat, siapa tahu terjaring gitu. Siapa tahu masuk dalam ininya dia, usahanya dia jadi kenyataannya, keinginan dia gitu loh ya. Tapi benar sih, kalau dari extend your like-hearted energy to others, dia tuh tebar pesona. Ini flirt itu kartu tebar pesona. Tapi kalau dari kartu new love kelihatan ada serius PDKT. Jadi ada dua hal yang dia inginkan dan semuanya jadi satu. Kenapa ada tebar pesonanya? Karena dia ingin membuktikan kalau kamu tuh masih ada rasa sama dia. Kalau ini bukan orang dari masa lalu, ini bisa jadi orang yang pernah kamu kenal,
Terus udah gitu dia ya mungkin dulu ada rasa atau gimana, mungkin dulu sempat deket atau gimana, ya dia tebar pesona. Kalau ini orang baru, maka ini beneran new love ya, forget about the reconciliation ya. Ini beneran orang baru, tapi dia tetap keduanya. Jadi ada niatan dia juga ya, kalau emang hoki ya bisa jadian, healing family issues. Nah, kalau kenapa dia kembali lagi? Kalau misalnya di antara kalian ada masalah dalam keluarga atau ada masalah dalam pertemanan atau apa yang menuntut kalian sudah tidak bisa bersama lagi, nah healing family issues ini menunjukkan kalau kalian itu bisa kembali, bisa sudah pelan-pelan diperbaiki lah intinya. Kalau di masa dulu ya, karena kan dia kan adalah ex love-mu, dia adalah mantanmu. Gitu. Nah, kalau dia bukan mantan, dia benar-benar orang baru, maka dia memang sekarang sedang dalam perjalanan. Nah, ada kemungkinan sih juga nangkep kalau misalnya kalian sampai bareng, mungkin akan ada satu masalah lah ya, dari segi keluarga, dari segi pertemanan atau apa, tapi itu dia tetap coba gitu, karena dia pede aja kayaknya bisa lah gitu. Nah, sekarang apakah dia punya motif? Atau apa motif dia gitu? Apa ada motif tersembunyi? Gentleman. Oh, gentleman itu lebih menunjukkan kalau saya apa adanya saya. Saya tidak menyembunyikan apapun. Locket ya, hati. Gitu. Hati yang benar-benar, jadi perasaan cinta yang benar-benar tulus menurut dia. Tapi dia ada tebar pesona, iya, karena dia merasa kamu itu bakalan suka sama dia. Gitu. Jadi dia tebar pesona. Ini ada kepedean di sini. Ini nggak peduli dia mau tampangnya kayak gimana ya. Kalau namanya orang sudah suka ya. Jadi biarpun dia mau bentuknya apapun, maaf ya, itu fisik itu sudah tidak dipedulikan gitu. Maksudnya Anda juga ngelihat dia, kalau fisiknya kayak gimana, itu dia tetap akan pede gitu. Karena apa? Karena ya dia tahu kamu bisa suka dia gitu. Jadi kalau di sini kamu sampai mampir ke video ini, maka dirimu pasti ada ngebayangin orang ini kan, ada kepikiran orang ini kan. Kalau enggak kan pasti kayak nggak suka, ngapain juga saya ngeliat video ini. Tapi ini beneran nih, dog di sini. Nah, yang pasti awalnya dia ingin temenan dulu, gitu ya. Jadi dia nggak bakal mau minta kamu untuk tergesa-gesa gimana. Ayo mau sama aku dong gitu. Nggak, temenan dulu, buat relax dulu. Mountain di sini. Tapi yang di sini bukan ngebaca motif sih, tapi seperti lebih ke kayak dia ngerasa mendekati kamu tuh mungkin aja kamu bisa ada rasa suka sama dia karena itulah kepedean dia, itu yang dia baca. Tapi dia juga membaca kalau kamu sepertinya nih bisa nggak terima dia, atau lingkunganmu bisa nggak terima dia. Mungkin karena dia mantan kamu, mungkin karena dia adalah orang yang ada dari masa lalu kamu, yang dikenal oleh lingkungan kamu sebagai orang yang bukan, dalam tanda kutip, bukan orang baik ya, bukan orang yang cocok untuk kamu gitu. Jadi kelihatannya dia rasa ada hambatan lah. Ya, bisa jadi dari keluarga juga, ada banyak hal. Yang kalau dia adalah orang baru, dia tahu kalau kayaknya mendekati kamu bukan karena kamunya, tapi karena lingkungan, karena faktor-faktor lain gitu, yang bisa memungkinkan kamu untuk nggak mau, atau bisa memungkinkan dia untuk sulit mendekati kamu. Tapi lilis ya, cinta, nafsu, perasaan kangen, dia itu lebih dikuasai oleh perasaan keinginan untuk mendapatkan kamu. Jadi motifnya itu dia tuh besar banget gitu. Jadi dia punya semangat untuk mendorong supaya dia bisa dekat dengan kamu itu besar. Terus habis itu di sini ada crossroads. Nah, crossroads itu menggambarkan jalannya itu di antara kalian itu terbuka lebar. Jadi jalannya gak cuma satu, jalannya bercabang. Ya, ini sampai ada 3 cabang. Artinya dia tahu nih kalau ngedeketin kamu bisa jadi mental, bisa jadi kamu terima, bisa jadi juga malah kalian musuhan gitu. Ya apalagi kalau dia mantan ya, pasti kan ada banyak kemungkinan ya. Makanya jalannya kalian tuh jadi banyak gitu. Tapi dia tetap aja maju karena dia tahu kamu masih punya rasa. The lady. Ada gentleman, ada lady di sini. Apa artinya?
Artinya bahwa di antara kalian saya yang lihat ada rasa. Jadi gak cuma dia nih yang menyimpan rasa atau kepedean itu dan meyakini kalau kamu bakalan terima dia atau bakalan membalas dia atau bakalan punya rasa sama dia, ternyata kamunya juga seperti itu. Ya, jadi tidak peduli siapa yang wanita, siapa yang laki-laki di sini, tapi istri ngebaca keduanya ada kesinambungan lah. Kamunya bisa juga ada rasa, dia memang benar-benar ada rasa gitu. Tapi dia ya sekali lagi, emang ada unsur TP-TP-nya, ada unsur goda-godanya gitu. Nah jadi saya bilang ya, dia lagi ngambil resiko nih. Bukannya dia lagi main-main, tapi lagi ambil resiko. Kalau misalnya dapat ya syukur, nggak dapat ya udah gitu. The sun di sini. Happiness, bahagia. Dia tahu meskipun ada banyak jalan nanti yang terjadi, banyak kemungkinan yang akan terjadi dengan cara dia mendekati dengan seperti ini. Tapi dia yakini bahwa apapun outcome-nya, apapun hasilnya, dia ngerasa itu kayak 60-70%. Kenapa Zee pakai presentasi? Karena Zee ngelihatnya lebih banyaknya, ya, tapi nggak sampai 80%. 60-70% dia yakini bisa dapetin kamu. Ada harapan gitu. Makanya dia masih ngegas. So jangan kaget kalau sekarang dia lebih agresif gitu ya. Terus sekarang dia ada wanita lain gak? Two of Cups. Oke. The Star. Kenapa ada Two of Cups? Three of Pentacles. Gini ya. Dia ada orang lain. Dia ada bukan wanita, pria, pasangan pokoknya. Dia ada pasangan lain. Two of Cups. Nah, ini nih kenapa dia ada TP-TP-nya juga ada pengen serius. Karena dia juga sebenarnya di antara pilihan. Dia sekarang ada orang lain nih. Mau gebetan, mau pasangan, mau apa. Ada. Gitu. The Star. Tapi dia tetap pede bisa dapetin kamu. Wah memang bad boy, bad girl nih ya. Tapi kayak ya kita mau nyalain siapa? Ini kan masalah perasaan ya. Three of Pentacles. Ada 3 kan. Ada 3 hal yang berkilauan di sini. 3 orang, kamu, dia, dan dia satunya lagi yang pasangan dia. Gitu. Jadi di antara kalian ada orang lain yang ada di pikiran dia yang bersama dengan dia. Jadi jangan kecewa kalau dirimu sampai menemukan fakta itu karena memang dianya ya saat ini memang masih bersama dengan orang lain gitu. Tapi bisa jadi kan dia deketin kamu karena dia mau melepaskan pasangannya sekarang, ya bisa jadi juga gitu. Tapi bukan hanya pasangan lah ya, gebetan juga bisa. Kalau gebetan lebih mudah lah ya. Tapi sih nggak ngajarin lah ya. Jangan sakitin dirimu sendiri kalau dia sudah punya pasangan, ya jangan. Ya, utamanya apalagi kalau dia udah nikah. Oke, kita langsung masuk ke PAL 3. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu kali ini. Kita ke PAL 3 yang biru ya. Apakah dia itu serius PDKT atau dia cuman tebar pesona? Tada. Pay attention to the red flags. Oke, lihat tanda-tanda ya. You deserve love. Jangan curiga deh ya. Kamu pantas kok mendapatkan cinta. Lihat deh tanda-tandanya. Mungkin kamu lihat 111, 222, 333 pada saat dia twin number ya. Dia udah sering bicara. Atau mungkin tarot reader lain. Atau mungkin YouTuber spiritual lainnya. Angka kembar atau tanda-tanda apapun yang kamu lihat. Contohnya seperti kayak kok dia bisa samaan pakai baju sama kamu warnanya. Atau kok bisa samaan kamu online, dia juga online di Instagram. Misalnya seperti itu contohnya aja. Jadi ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia ini ada keinginan untuk bicara sama kamu, ada keinginan untuk komunikasi dengan kamu gitu. Atau bukan ada keinginan ya kalau sudah cari. Ya. Jadi alam semesta tuh membolehkan kalian gitu. Memberikan kemungkinan untuk kalian, memungkinkan kalian untuk bisa berkomunikasi. Nah, itu. Alam semesta memberikan izin kan, tapi kamu
Kalau berpikiran kayak apa dia cuman main-main doang, apa dia cuman sekedar tepe-tepe atau apa, kan aku nggak mau ya Zia. Z berikan kepastian di sini ya, tapi ini general reading loh ya. Kalau ini rasanya resonate ngeklik, rasanya kayak kok kayaknya gitu ya. Oh ya udah, berarti itu jawabannya. Dia nggak main-main, dia beneran PDKT, dia beneran serius, dan dia pantas untuk ditunggu. Kalau kalian kekurangan komunikasi, kalau dia balas chat kamu mungkin ya bisa jadi seminggu 2 kali 3 kali aja cuman bicara hal-hal yang penting aja, tapi dia pantas untuk ditunggu ya, dia pantas untuk kamu rindukan, dia pantas untuk kamu pilih, karena dia orangnya nggak neko-neko juga gitu. Dia bukan tebar pesona, ini dia serius dan dia ingin dekat denganmu karena passion di sini, karena kenyamanan ya, karena ada unsur senangnya sama kamu. Nah, kalau kayak gitu, maka apa yang kamu tunggu lagi? Ya. Kalau sekarang lagi ada komunikasi sama dia, teruskan komunikasinya. Apalagi kalau kamu juga punya rasa. Nah, jadi di sini ngerasa mungkin andanya yang kayak kurang ada rasa sama dia gitu. Karena mungkin dia kesannya kayak terlalu ngejar ya, terlalu agresif, atau dia kelihatan kayak aduh aku nggak siap sih. Mungkin kamu yang tidak siap gitu. Jadi kayak bingung nanggepinnya. Tapi kalau kamu membolehkan di hatimu untuk hatimu, jiwamu untuk bernyanyi dengan kebahagiaan, to sing with joy, ya, kamu akan happy. Karena ini orang beneran dia tulus. Jadi niatannya karena dia suka. Nah, di sini ada release your ex. Baik kamu maupun dia, kalaupun ada orang lain ya, ataupun ada pokoknya orang lain di masa lalu yang gebetan atau apa ya, sepertinya juga beneran dilepaskan. Jadi benernya mau single banget gitu, maunya single. Nanti dia akan buka kartu lagi untuk memastikan apakah dia masih single apa enggak, tapi kelihatannya dia mau banget sama kamu tuh, dia tuh beneran kayak aku single, dan dia juga lihat kamu single, makanya bisa deketin kamu gitu. Nah, kalau kamunya punya pasangan, ya dia pokoknya maunya kamu itu ya ngelupain pasangan kamu sama aku aja gitu. Ya, apalagi kalau cuma punya mantan, ya lupainlah mantan kamu gitu. Nah, dia ada motif tersembunyi nggak? Karena mungkin saya ngelihat kalian tuh rada jauh, rada kurang kenal gitu loh. Dia ada motif gak? Anchor sama garden. Ada jangkar sama ada kebun. Kalau saya lihat, kalian tuh bisa nyambung nih komunikasi di antara kalian berdua. Dan dia bahkan ngusahain banget supaya kalau ada pembicaraan loh ya, kadang-kadang mungkin kalian tuh bisa kayak kurang komunikasi gitu loh. Itu juga yang saya tangkap. Nah, kalau ada komunikasi itu dibuat seperti fun begitu. Jadi dia tidak ada, sebenarnya bukan motif sih, tapi cenderung dia tuh pinter gitu loh. Dia mencari cara bagaimana supaya komunikasi dengan kamu tuh nyaman, lancar, enak gitu. Dan di sini ada clover. Clover itu ya, ada keberuntungan lah, kayak saya bilang, kamu dapat dukungan dari alam semesta, sehingga motifnya dia itu dengan cara dia berbicara, dengan kepintaran dia, dengan kehangatan dia itu, meskipun kalian pembicaranya sedikit aja, itu sudah bisa membuat kamu kelepek-kelepek gitu ya. Dan kamu meskipun cuma jawabnya begitu aja, tapi bisa buat kamu kelepek-kelepek juga. Tapi ada sikel di sini. Kadang moodnya berubah-ubah nih. Kadang dia nggak demen gitu. Kadang dia kesel. Kadang dia kok begini sih. Udah nggak mau ngobrol lagi gitu. Jadi dia kenapa kesannya kayak maju mundur? Kenapa kesannya kayak tarik ulur? Karena dia memang kadang ada nggak sukanya. Ketika dia udah ngobrol sama kamu, kok gini sih? Males gitu. Nah, jadi ini bukan motif. Dia pintar, dia bisa ngubah situasi jadi kayak membuat kamu kayak berbunga-bunga gitu. Tapi jarang ngomongnya karena memang dia orangnya kualitas sih ya. Kalau kalian banyak komunikasi, ya lihat deh ketika dia merayu kamu atau ngomong hal-hal yang baik gitu ya, itu tuh kayak terhitung agak jarang gitu.
Tapi lebih banyak mungkin ngomongin hal-hal yang ya umum-umum aja. Terus di sini ada the fox. Nah, kelihatan berpura-pura. Jadi kalau ada kayak dia kurang suka atau kayak gimana, dia akan kayak berpura-pura aja kayak gak ada apa-apa gitu. Ya habis itu nanti kalian akan seperti ya baik-baik lagi aja gitu. Nah, itu mungkin terjadi di kamu juga. Jadi kamu mungkin bisa terbiasa ngikutin dia juga gitu. Nah, sih kayak lagi bicarain twin flamsy deh, tapi ya. The child. The child. Oke, the child ini menggambarkan kalau ada motifnya itu untuk yang dewasa aja ya. Untuk yang sudah usia tertentu, motifnya itu ya semoga bisa nikah dan punya anak gitu. Ya, saya ngerasa kayak gitu deh. Saya ngerasa bukan kayak semacam bentuk party atau apa, enggak. Clock tower. Clock tapi tower. Tower sendiri itu adalah perpisahan. Tapi kalau di sini Zee lihat seperti kayak ini dia kalau misalnya jatuh, dia akan bangun lagi dan dia akan coba lagi. Jadi kalau misalnya kalian sudah lama nggak komunikasi, nanti dia akan ajak kamu komunikasi lagi. Itu jadi dia bukan bermain-main ya. Memang begini caranya dia gitu. Emang dia orangnya cool atau mungkin kamu orangnya cool, tapi emang begini cara dia komunikasi gitu. Dia akan terus coba dan coba lagi. Kenapa ya? Karena dia ada rasa nyaman kalau saya lihat. Ada passion di sini. Dia rasa nyaman. Motifnya bisa jadi juga ya bisa nikah, bisa untuk punya anak, dan the moon. Tapi hubungan ini banyak ditenggarai dengan emosi ya, yang naik turun gitu, pasang surut. Bulan kan pada saat bulan purnama kan air ada pasang surut ya kan. Apa sih artinya sih? Artinya motif dia itu sebenarnya baik tulus-tulus aja, meskipun dia kadang menutupi perasaannya ya. Orang bisa kayak gitu kan. Dia tidak suka tapi dia oke-oke aja. Dia bilangnya ya nggak apa-apa, fine-fine aja gitu, atau cenderung diam gitu. Ya yang penting ada niat baiknya ya kan. Bagaimanapun dia menutupi perasaannya, yang penting niat baiknya tulus gitu. Udah nggak apa-apa. Ya, masalah perasaan ya itu bukan berpura-pura sih. Itu adalah itikat baik supaya nggak terjadi banyak apa kesalahan komunikasi atau apa. Nah, the moon karena kan memang ininya naik turun ya. Kekesalan atau gimana, emosi bisa naik turun. Nah, naik turunnya dia itu menggambarkan kalau dia kadang dia bisa jadi kayak emosi, kadang dia bisa jadi kayak baik gitu. Jadi kayak dingin, kayak panas dingin gitu loh. Ya, makanya kayak ini sebenarnya orangnya tuh jelas apa enggak sih, sebenarnya dia tuh PDKT atau cuma tebar pesona. Makanya banyak pertanyaan dalam pikiranmu gitu. Tapi jangan takut ya. Saya ngeliat ini memang itikat baik, cuman tipe orangnya seperti itu, gampangnya gitu. Nah, apakah dia punya pasangan? Hangman. Enggak lah, dia nggak punya pasangan. Ada hangman kalau di sini gantung Four of Swords. Ya. Apalagi tadi dia juga ngebaca, emang dia mensinggalkan diri untuk dekati kamu. Karena dia tahu juga kamu single gitu. Four of Swords sama Queen of Cups. Oke. Bahkan dia cenderung kayak gini, aku save the best for the last. Artinya aku menunggu yang sekarang ini, aku sedang menunggu yang terbaik buatku gitu. Ya. Atau aku ini mohon maaf ya, menjaga keperjakaanku, keperawananku untuk yang terbaik gitu, untuk yang terbaik. Atau aku sekarang mau single dan aku mau cari calon suami atau istri yang terbaik untuk gitu, Queen of Cups ya. Yang terbaik lah, yang adalah ratu, yang adalah raja, yang adalah yang pokoknya punya singgasana di hatinya dia. Itu yang dia cari, itu yang dia khususkan tempatnya, sehingga dia tidak memberikan pada orang lain gitu. Jadi jangan takut ya. Dia single, bahkan dia kayak menunggu, dan kamu punya tempat terhormat nih karena dia menyisakan tempat untukmu. Kamu adalah kandidatnya dia, bukan salah satu kandidat loh, kamu adalah kandidatnya dia. Ya kalau kamu tidak mengecewakan ya kamu akan dapat kursi itu, singgah sana itu. Oke, seperti itu dari sih. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Hit thumbnail, hit like ya. Hit like
dan subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Kalau Anda merasa suka dengan video ini, jangan lupa share ke orang lain sehingga bisa membantu juga. Kurangi galau-galau, tetapi video sih semoga bisa memberikan motivasi lebih dan ambil yang positif-positif aja. Apapun ramalan yang terasanya negatif sudah nggak apa-apa, ini general reading. Ya nggak perlu terlalu banyak dipikir, ini fun reading aja. Dan saya harap semoga ini berguna bagi kalian, membantu kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu ingat untuk menjaga kesehatan. Semoga banyak rezeki selalu dan berbahagia selalu. Tersenyum selalu, bye-bye.